semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu. Dan untuk tema Pilih Kartu kita kali ini adalah hal besar atau luar biasa yang mungkin akan terjadi di tahun 2025 untuk kalian yang resonate dengan pembacaan ini tentunya ya. Kita akan lihat nanti, tapi itulah topiknya, topik pembahasan atau pembacaan Pilih Kartu kita kali ini. Oke, jadi caranya kalian hanya perlu relax, fokus sama topik atau apa yang ingin ditanyakan. Kira-kira hal luar biasa apa yang akan terjadi pada kalian di tahun 2025. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih ya, tentunya kalian harus memilih berdasarkan intuisi ya. Kalau sudah tahu mana yang dipilih, langsung ke description box. Di situ ada timestamp-nya. Kalian bisa langsung menuju grup pilihan kalian. Tetapi kalian harus ingat bahwa ini hanyalah general reading. Jadi ini tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton. Itu tidak mungkin. Jadi sikapi secara bijaksana dan cerdas. Tidak semua akan dibacakan di sini. Ini juga general reading, tidak dibuat khusus untuk satu orang. Jika kalian berharap situasi atau kasus kalian yang dibaca, tentu kalian bisa ambil personal reading ya. Jadi jangan berharap semua kasus, semua situasi akan dibahas di general reading ini ya. Jadi pahami dan sikapi secara cerdas gitu ya. Kalau memang bukan situasi kamu yang dibacakan di sini dan kamu ingin juga situasi kamu dibacakan, ambillah personal reading atau private reading. Caranya ada di description box atau di deskripsi YouTube channel ini, di bagian deskripsi YouTube channel ini ya. Kalian cek aja di situ. Selama informasi personal reading masih ada di situ, artinya masih available untuk daftar personal reading. Oke? Kemana harus menghubungi? Ada di situ ya, di tempat yang sudah aku jelaskan tadi tentang informasi personal reading. Kemudian selama personal reading masih dibuka, artinya bagi kalian yang ingin kursus membaca kartu masih bisa juga untuk ambil kursus itu, oke? Baik, kita langsung menuju ke pembacaan. Di sini ada grup 1 yang ini ya. Kemudian grup 2 yang ini dan ini grup 3, oke? Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih berdasarkan intuisi kalian dan kita akan lihat pesan apa yang ada di baliknya. Ingat, ini adalah general reading, tidak dibuat khusus untuk satu orang, jadi tidak mungkin akan resonate atau cocok dengan semua yang menonton. Oke? Mari kita baca sesuai urutannya dan kalian bisa langsung menuju ke grup pilihan kalian. Sampai bertemu di grup pilihan kalian. Halo, grup 1 ini adalah kartu pilihan kalian. Kalian memilih kartu dari Oracle Cards buatan aku, nomor 88. Angel number. Bisa jadi ini berkaitan dengan pesan selanjutnya karena di sini ada kartu The Sun. 88 ya. 8 itu sebenarnya seperti lambang infinity ya. Apalagi di sini 88. Aku sih menangkapnya ini ada ada kesinambungan ya dengan apa yang aku tangkap di kartu juga ya. Nanti kita akan bahas, oke? Nanti akan aku bahas maksudnya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya, oke? Di sini jelas ada Leo ya, kemudian ada Pisces, kemudian ada Aquarius, ada Virgo, Capricorn. Coba aku cek lagi apa yang bisa aku sampaikan di sini. Ada Aries ya. Itu yang kulihat di sini dan ada Gemini. Oke, aku pikir cukup. Sisanya ada juga, tetapi tidak besar, yaitu Cancer ya. Tidak dominan maksudnya. Oke, grup 1. Kita akan baca dulu pesan yang ada di sini ya, grup 1 ya. Jadi di sini tertulis ya, sebelum seseorang menjadi tua dan bijaksana, tentu mereka pernah muda dan pernah innocent gitu ya, atau bodoh, stupid gitu ya. Innocent itu innocent gitu ya.
polos gitu ya, terkadang terdengar seperti pujian ya, tapi sebenarnya kepolosan itu ada unsur kebodohan juga, karena kita belum tahu, polos kan kita jadinya, belum ada pengalaman, belum tahu, benar-benar masih polos gitu ya. Seperti kertas yang masih polos, belum ada banyak catatan di situ. Karena belum menerima apapun ya kan, atau minim gitu ya. Tapi begitu kita menerima pelajaran, baru ada yang bisa kita tulis di situ sehingga kertas itu tidak jadi polos lagi gitu. Jadi lebih ada informasinya di dalam, bukan benar-benar polos gitu ya. Jadi ya kepolosan itu ya bisa terdengar seperti pujian, tapi, sebenarnya kepolosan itu kan adalah ketidaktahuan ya, dan ya ketidaktahuan itu dekat dengan kebodohan dan gak ada masalah. Maksudnya semua orang gak langsung jadi pintar kan, perlu proses belajar gitu loh, dan terus selalu belajar gitu kan, ya gitulah kira-kira. Jadi kalau aku lihat di sini ya, tapi tentu saja harus diingat bahwa tua itu pasti, kalau umur panjang pasti akan tua gitu ya. Tetapi bijak itu belum tentu. Semua orang kalau dikasih umur panjang pasti akan tua. Tapi tidak semua orang akan bijak ya. Tapi seharusnya sih lebih bijaksana daripada sebelumnya gitu loh. Kita sih nggak harus merasa paling bijaksana, tapi kan setidaknya ada kemajuan ya dalam pemikiran dan pandangan kita soal hidup, tentang hidup gitu loh ya. Seperti itu ya. Jadi siapapun yang tua, siapapun yang tampak bijaksana gitu ya, ya mereka semua dulu mereka juga pernah muda gitu loh. Yang bijaksana dan yang lihai, yang expert itu dulu pun pernah sangat pemula lah ya, pernah pemula dan tidak langsung menjadi expert seperti itu, tidak langsung menjadi bijaksana seperti itu, gitulah intinya ya. Tapi ya tidak semua orang yang tua itu pasti expert dan bijak juga gitu. Dan kalau kalau aku melihat sih sebenarnya ya, banyak kok yang muda-muda tapi pikirannya, atau yang lebih muda lah ya, lebih muda dari yang sudah tua gitu. Yang kalau aku lihat nih ya, umurnya bisa, ya muda ini relatif ya tentunya. Maksud aku kalau aku bandingkan dengan sebagian orang yang aku lihat itu jelas lebih tua dari mereka gitu ya. Mereka pemikirannya lebih dewasa, bisa lebih dewasa walaupun tidak semua orang yang lebih tua dari mereka tidak lebih dewasa juga ya. Maksudnya ya pasti ada juga yang lebih dewasa atau dewasa seperti mereka gitu. Tapi memang nggak jaminan gitu loh. Tua atau umur itu bukan jaminan kebijaksanaan orang juga sih gitu. Ya ada yang aku lihat memang kalau aku bandingkan usianya bisa lebih muda tapi mereka memang bisa lebih bijak dan open minded gitu loh dibandingkan yang lebih tua dari mereka gitu. Yang benar-benar sudah tua gitu loh. Tapi nggak semua orang yang tua juga pikirannya sama ya tentunya ya. Semua orang pasti beda-beda pikirannya. Aku juga melihat orang-orang yang kira-kira seumuran atau seangkatan yang tua-tua juga seperti itu, tapi pemikirannya juga open minded sebenarnya gitu loh. Jadi ya memang beda aja sih. Memang mungkin beda, ya beda aja lah. Karena proses tiap orang juga mungkin berbeda, jalan yang mereka pilih berbeda gitu. Tapi kita kan nggak harus stay pada tempat lama atau pola lama kalau kita rasa di situ kita nggak berkembang. Kalau kita merasa ada tempat yang lebih baik, pemikiran yang lebih baik, ya kita bisa berpindah dan berproses lah intinya kayak gitulah ya. Seperti itu. Intinya nggak jaminan ya. Di usia yang sama-sama tua juga bisa aku lihat ada perbedaan, beragam lah ya. Jadi intinya umur bukan jaminan, oke? Baik, kita lihat di sini ya. Pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu? Kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang. Tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang. Begitupun setiap orang. Ya, ada apa ya? Ada kisah lah ya.
sampai akhirnya aku menulis seperti ini gitu. Oke, jadi kalau aku lihat di sini ya, pesan yang aku tangkap di sini memang ini nyambung sih. Kalian entah tahun 2025 atau tahun yang lain ya, atau tahun yang selanjutnya maksudnya ya. Aku melihat sebenarnya berpotensi menjadi seseorang, menjadi orang ya, kelompok orang yang, karena ini kan general reading ya, berpotensi menjadi orang yang cukup sukses gitu loh. Jadi kalau kalian dulunya hidupnya prihatin, sempat hidup cukup susah gitu ya, sempat hidup di bawah, benar-benar merasa di bawah gitu ya, mungkin masa lalunya banyak yang tidak bahagia gitu ya, aku melihatnya ya bisa di tahun 2025 atau tahun yang lain. Kalau aku lihat sih kalian cenderung kualitas hidupnya tuh naik gitu. Jadi hidupnya lebih bahagia ke depannya gitu ya. Terus kalian juga lebih berdaya, lebih punya power, lebih sukses, itu yang aku lihat di sini ya. Kalian menjadi sosok yang lebih kuat dan apa ya? Um, dan juga memang lebih sukses ya. Dengan apa yang kalian kerjakan, apapun itu yang kalian kerjakan, itu yang aku lihat di sini. Kalau dulu kalian bisa merasa anxiety karena masalah keuangan ya atau finansial. Nah, aku melihatnya ke depannya ini bisa 2025 atau ke depan. Aku sih tidak melihat ini hanya di tahun 2025 ya. Kalaupun ini belum benar-benar tercapai semuanya di tahun 2025, ini masih tercapai di tahun-tahun selanjutnya kalau aku lihat. Jadi maksudnya kehidupan kalian itu bisa naik gitu loh. Grup 1 itu yang kulihat di sini ya. Kedepannya yang aku lihat kalian bisa berlimpah dalam hal keuangan gitu. Itu yang tadi aku bilang sukses gitu. Ya. Jadi itu yang aku tangkap di sini ya. Itu yang ada hubungannya dengan kalimat ini, pesan yang ada di sini. Pernahkah ada yang disesali dari masa lalu? Ya mungkin bukan hanya kesedihan, keprihatinan saja yang pernah kalian alami di masa lalu. Mungkin dalam prosesnya kalian juga pernah melalui banyak penyesalan karena merasa, aduh kenapa gue melakukan ini, tapi ya udah gitu loh. Maksudnya ya sesuai dengan pesan yang ada di sini, kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang. Tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang gitu loh. Hidup tidak datang dengan buku instruksi. Jadi pasti kita akan melakukan kesalahan, penyesalan. Sebenarnya kalau nggak denial, kita akan mengakui juga ada penyesalan dalam hidup gitu kayak gitulah ya. Itulah kenapa kalau kita nggak mau melakukan hal yang sama, karena kita nggak mau efek yang sama, itu artinya kita menyesali hal itu sebenarnya. Tetapi maksud kalimat baik jangan ada yang disesali, semua ada hikmahnya. Ada benarnya juga gitu loh. Penyesalan itu tidak bisa kita pungkiri sebenarnya kalau mau jujur ya. Tapi kalimat baik itu juga ada benarnya karena kita nggak mungkin mengerti kalau kita belum mencoba ya. Tapi bukan berarti kalian harus mencoba segala hal yang kalian tahu itu buruk ya. Maksudnya gini, ini namanya juga hidup gitu ya. Seperti yang gue bilang, tidak datang dengan buku instruksi. Kita nggak lahir dengan buku instruksi. Jadi hal pertama itu anggaplah pelajaran gitu ya. Bahkan tidak semua kasus itu kita bisa melakukan kembali dengan expert, dengan baik di percobaan kedua. Bisa saja percobaan kedua itu belum sempurna juga gitu loh. Karena itu tadi proses. Tapi minimal kita belajar dan sudah berusaha gitu kan. Seperti itu. Jadi ya dipikir-pikir betul sih penyesalan itu hal yang manusiawi. Tetapi kita kita tahu dampaknya, kita tahu seperti apa, kita tahu nggak enaknya. Karena itu akhirnya kita jadi belajar dan kita jadi melek gitu ya. Kita mengerti, kita dapat informasi di situ. Itu sih perbedaan hidup sama pelajaran di sekolah gitu ya. Kalau pelajaran di sekolah kita dikasih materinya dulu baru ujian. Tapi kalau hidup itu kita nggak dikasih materi dulu, nggak ada buku instruksi kan. Kita diuji dulu, baru kita belajar dari ujian itu gitu. Jadi benar-benar
percobaan pertama lah, intinya seperti itu. Kira-kira begitu ya. Oke, gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ya gitu, manusiawi kalau kalian merasa sedih mengingat masa lalu gitu ya. Tapi di sini masa depan kalian itu sebenarnya cerah gitu. Itu tidak lepas dari karakter kalian yang bersemangat untuk memperbaiki, mencari jalan, bersemangat untuk bangkit gitu. Itu sih ya. Dan ini seperti yang aku bilang ada kaitannya sama angel number ini. Angel number ini 88 ada kaitannya dengan itu. Kehidupan kalian ke depannya adalah kebahagiaan, kesuksesan, masa depan yang cerah gitu ya. Semangat, powerful gitu. Itu adalah kehidupan kalian ke depannya. Seperti simbol 8 ini ya. Simbol 8 kalau dimiringkan itu kan infinity. Ya, simbol infinity, simbol infinity. Oke? Itu yang kulihat di sini ya. Jadi selamat grup 1. Ini bukan hanya 2025, bisa tahun selanjutnya, tapi bukan berarti hidup itu nggak ada ujian ya. Maksudku walaupun kalian di sini kelihatannya kehidupannya cenderung masa depannya baik, cerah gitu, tapi bukan berarti ke depan ini akan terus mulus atau mulus itu enggak. Pasti ada ujian, pasti ada masalah, tapi secara garis besar kalian itu punya masa depan yang bagus dan ini memang sudah kalian manifestasikan. Hanya saja belum semuanya terrealisasikan ya. Kalau melihat dari karakter kalian, ini adalah hal yang kalian manifestasikan. Kalian orang yang sangat bersemangat gitu. Oke, nah aku melihatnya ya itu sih kejadian besar adanya perubahan dalam hidup kalian ke arah yang positif ya. Dalam hal karir, semangat, ada hal yang membuat kalian jadi apa ya, ada harapan yang masuk ke dalam diri kalian dan membuat kalian jadi bersemangat sekali dan berjuang lagi dan memberikan effort lagi. Dan itu yang bisa mengantarkan kalian pada kesuksesan ini gitu ya. Ada sesuatu yang membuat kalian benar-benar bisa 10 kali bersemangat gitu loh kalau aku lihat di sini. Dan hal lain yang mungkin berpotensi terjadi adalah di tahun 2025 kalian bisa bertemu dengan seseorang dari masa lalu yang dimana orang itu bisa punya peran, bisa jadi punya peran juga di kehidupan kalian ke depannya. Bisa jadi. Ya dilihat aja siapa orangnya. Kalau kalian rasa orangnya tidak membuat kalian nyaman, gak suka, jangan didengarkan pembacaan ini. Kalau kalian gak nyaman, gak suka, maka jangan ditelan mentah-mentah, oke? Ya udah menjauh aja gitu. Tetapi kalau orang ini adalah orang dengan ya biasalah manusia berubah gitu ya dan mereka sudah berubah jauh lebih baik, terus kalian bertemu kembali, hati kalian berubah jadi lebih positif sama dia atau mereka. Ya karena ini kan general reading, bukan satu orang aja gitu ya. Hati kalian lebih merasa positif lah dengan orang tersebut. Ya sudah, silahkan. Mungkin saja itu adalah lampu hijau. Mungkin saja. Kalian lihat sendiri ya. Gunakan intuisi kalian dan kalian punya logika. Mainkan logika kalian. Gitu aja sih sebenarnya, oke? Baik, itu sih yang aku lihat di sini grup 1 ya soal perubahan besar dalam hidup kalian. Bukan perubahan besar. Ya itu memang ini kedepannya memang ada perubahan besar. Ini tidak harus benar-benar 100% terjadi di 2025 ya. Karena masih ada tahun-tahun selanjutnya gitu loh. Yang aku maksud itu adalah kejadian besar ya yang berpotensi terjadi di tahun 2025. Bisa jadi ini tentang kedatangan seseorang. Oke? Itu sih yang aku lihat ya di sini. Oke. Dan aku melihatnya kalian sebenarnya ya nggak jauh-jauh dari apa yang sudah aku sebut ya. Tadi aku udah bilang di sini ada energi Aries ya. Terus ada energi Pisces sudah aku sebut. Ya, tadi kan di awal aku sudah bilang bahwa kalian kecenderungan menjadi orang yang sukses nih ke depannya. Jadi ya udah pesan selanjutnya yang aku dapat di sini memang stabilitas finansial, yaitu memang ada kaitannya dengan yang dari tadi aku bacakan ya. Oke, itu saja dari aku untuk grup 1. Good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye. Halo grup 2, ini adalah grup pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini.
Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tetapi tidak usah fokus sama zodiak, oke? Di sini jelas ada Pisces, ada Cancer. Kemudian aku melihat ada Leo juga, Aries. Ada Scorpio, Taurus, Aquarius, Libra. Ada Virgo juga sih. Ya itu yang aku lihat di sini ya untuk grup 2. Baik, grup 2 kita akan baca pesan yang ada di sini ya. Kita tidak bisa mengatur keinginan dan sikap seseorang bahkan saat ia ingin menyakiti kita. Kuatkan hati dan mental untuk tidak masuk ke dalam permainannya. Fokus pada hidup dan pencapaian. Mereka hanyalah kelompok yang frustasi dengan hidupnya, tidak bisa mengatasi rasa iri yang membelenggu. Ya, jadi itu pesan dari kartu Oracle buatan aku, Life as We Know It Oracle. Kartu yang kalian pilih ya grup 2. Tadi kalian memilih kartu ini dengan kristal ini, oke? Kalau aku lihat di sini ya grup 2, hal luar biasa yang mungkin akan terjadi di tahun 2025 ya. Yaitu ada kaitannya dengan pesan ini ya di sini. Di sini kan kelihatan beban kalian, sakit kalian gitu ya. Jadi ke depan itu tantangan itu sebenarnya nggak makin ringan sih. Tapi kalian yang makin kuat gitu aja ya. Dan gini, mungkin kalian itu untuk mencapai kesuksesan butuh waktu yang cukup lama ya kalau aku lihat di sini. Ya ada orang yang relatif cepat itu juga ada sih. Tapi ya balik lagi, kan banyak faktor ya gitu. Banyak faktor, ya divine timing itu juga bisa, faktor keberuntungan orang juga beda-beda. Beda-beda di sini jalannya beda, waktunya beda, jalurnya beda gitulah. Tapi kalau aku lihat di sini mungkin kalian butuh penantian panjang untuk kalian itu bisa meraih hal yang kalian anggap sukses gitu loh. Ya, untuk meraih kesuksesan kalian ya, kesuksesan dari sudut pandang kalian. Ya, kesuksesan lah, oke? Nah, di sini kalau aku lihat bisa saja ke depannya kalian itu mendapatkan opportunity atau kesempatan ya untuk sukses gitu loh ya. Jadi maksudnya perlu ada jalan atau kesempatan gitu kan, momentum gitu. Faktor luck itu nggak bisa dipungkiri, perlu juga orang bisa kerja keras atau berusaha banget, berupaya dengan berbagai cara, tapi ya mungkin faktor luck-nya belum ada di situ atau momentumnya aja belum. Faktor luck ini juga punya momentum mungkin ya. Punya momentum atau ya sebutlah divine timing, ada waktunya gitu loh. Nah, mungkin belum waktunya aja untuk bertemu gitu, sehingga rasanya belum tercapai atau sulit tercapai. Tapi ada orang yang kelihatannya effortless gitu ya, kelihatannya nggak terlalu memberikan effort tapi jalannya terbuka lebar. Tapi ya tentunya pada akhirnya dia juga harus bekerja keras untuk handle atau untuk menjalankan itu semua kan gitu. Seperti itu. Tapi minimal kan jalannya sudah terbuka lebar kayak gitu. Oke, nah kalau aku lihat di sini sebenarnya ya kalian itu ada potensi untuk sukses, berhasil gitu. Kalau sebelumnya kalian merasa hidup kalian gini-gini aja, kalian berharap ada hal lain karena kalian punya ekspektasi lain gitu ya. Aku melihatnya sih sebenarnya ada jalan untuk kalian bisa meraih itu gitu. Cuman memang proses kalian itu lama dan tiap orang kan beda. Jadi ya udah ya. Nah, ya balik lagi seperti pesan yang ada di sini bahwa ketika kalian sukses, ketika kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan gitu ya, ada aja sebenarnya hambatan-hambatan itu bisa dari manapun termasuk dari orang gitu ya.
bisa dari ya keadaan aja sebagai hambatan ya, tantangan kalian untuk berjalan ke arah sana tujuan kalian gitu. Dan bisa juga orang-orang yang ada di situ itu juga bisa menjadi penghambat juga gitu ya. Tergantung niat orang sih ya. Kalau niatnya seperti yang ada di sini iri gitu kan, ya ya bisa menjadi penghambat untuk diri mereka dan ya mereka juga menghambat orang. Tapi ya balik lagi ya, kalau memang sudah ada sikap karma itu kan pasti ada gitu. Seperti itu. Memang akhirnya menghambat orang, menyulitkan orang, tapi ya nanti hidupnya akan disulitkan oleh hal lain gitu loh. Ketika dia memang punya niat, dia atau mereka punya niat untuk menyulitkan seseorang, ya hanya tinggal menunggu mereka akan kesulitan di hidupnya gitu loh. Bisa kapanpun, dari manapun asalnya gitu. Ya itulah karma gitu ya. Oke, jadi ya kalau aku lihat di sini beban kalian memang besar ya, berat gitu. Tapi kalian orangnya on fire sih sepertinya. Terus intinya gini ya, grup 2. Kedepannya jika memang ini adalah apa yang akan kalian dapatkan ke depannya, yaitu kesuksesan besar ya misalkan. Ini nggak harus di 2025 juga, tapi bisa sebagian itu terjadi di 2025 gitu ya. Di balik kesuksesan besar itu pasti ada banyak hambatan, pasti. Minimal orang-orang yang sirik itu bisa menjadi penghambat gitu. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi gitu. Kedepannya tuh pasti bisa lebih sulit, tapi mungkin pikiran kita lebih buruk daripada kenyataan. Jadi nggak usah overthinking dulu gitu ya. Kalau aku lihat ya memang begitu kan, hidup itu sebenarnya bukan makin mudah ya. Bukan makin mudah, tapi kalau kita merasa nggak terlalu sulit, itu karena kita bisa jadi memang lebih kuat gitu, lebih powerful gitu ya. Jadi kita melihatnya nggak sesulit dulu gitu. Mungkin karena dulu kita masih agak lemah gitu ya, sehingga kita merasanya sulit. Ya mungkin memang sulit, tetapi balik lagi ya, kalau kita punya pengetahuan, kecerdasan, kita bisa menangani itu dengan cara yang lebih cerdas sehingga tidak harus seberat itu. Walaupun ya berat juga gitu loh. Misalkan beratnya 10, tapi dengan kecerdasan kita bisa kurangi jadi 8 atau 7 gitu. Tapi kalau misalkan kita dulu polos, nggak ngerti gitu ya, lemah gitu. Ya 10 itu benar-benar bisa terasa 10 bahkan lebih gitu loh. Karena kita masih belum punya pengetahuan untuk melawan itu, untuk menangani itu, untuk handle itu, untuk menghadapi situasi itu gitu loh. Tapi begitu kita berkembang pikirannya, pengetahuannya berkembang, makin cerdas, akhirnya kita makin kuat kan. Jadi situasi yang mungkin sebenarnya lebih berat ya, tapi kita sudah sangat siap dan kita merasanya itu tidak seberat itu karena kitanya sudah lebih siap dan lebih kuat, lebih powerful gitu loh. Itu yang kulihat di sini. Jadi ini tidak usah kalian pikir akan berat banget ya, walaupun bisa jadi seperti itu. Maksudnya gini, bisa jadi memang berat gitu. Tapi pikiran orang itu bisa lebih buruk lagi gitu. Karena apakah kalian pernah merasakan seperti ini? Gue pikir berat, tapi ternyata setelah gue jalanin ya berat, cuman ya nggak seburuk dan seberat yang gue pikirkan di awal gitu. Artinya pikiran kita tuh bisa memperberat keadaan ya. Karena ya udah serem duluan mungkin, udah takut duluan kayak gitu ya. Jadi apa ya? Menurut aku sih ya udah pakai ambil aja prinsip, bukan ambil aja ya. Maksudnya ingat aja bahwa kalian itu udah lebih kuat. Jadi kalian bisa jalani itu sebenarnya ya. Karena hal yang kalian dapatkan atau berpotensi kalian dapatkan ke depannya ini besar gitu ya. Jadi pasti ya tahu sendiri anginnya makin kencang gitu. Seperti itu ya. Itu yang aku lihat di sini dan
Wah, iya walaupun di sini kelihatan ada Ten of Wands, Ten of Swords, tapi ya balik lagi gitu. Ini kan apa yang tampak, apa yang terjadi mungkin ya setelah dijalani tidak seburuk yang kita pikirkan. Walaupun ya itu bukan hal mudah juga gitu, tapi setidaknya tidak seburuk yang kita pikirkan gitu ya. Jadi jangan sampai pikiran kita makin membebani gitu aja sih. Jadi relax aja ya. Semua masalah harusnya ada jawabannya. Yang penting dijalani aja gitu ya. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk grup 2. Jadi kedepannya itu aku melihatnya kalian memang berpotensi akan menghadapi kompetisi ya. Kompetisi ini nggak harus benar-benar kompetisi seperti kompetisi debat, kompetisi mungkin kayak cerdas cermat gitu, nggak harus seperti itu sih. Tapi mungkin kalian dihadapkan pada situasi bisa bergesekan sama orang gitu. Mungkin orang lain juga menginginkan apa yang kalian inginkan juga, sehingga di situ kan ada kompetisi gitu. Nggak harus benar-benar di sebuah event kompetisi dengan hadiah sekian juta gitu, nggak harus sih ya. Tapi misalkan ya orang lah ya, kalian mungkin mau sama seseorang nih, seseorang itu juga mau sama kalian gitu. Nah, yang mau sama orang itu adalah orang-orang lain ya, banyak atau enggak relatif lah, tapi ada beberapa orang atau mungkin banyak gitu ya. Nggak cuma satu orang yang mau sama orang tersebut gitu loh. Nah, akhirnya di sini kan ada kompetisi, walaupun nggak benar-benar diniatkan itu kompetisi ya, seperti yang formal gitu, kompetisi cerdas cermat gitu, nggak, walaupun nggak seperti itu, tapi sebenarnya situasinya itu adalah kompetisi gitu, seperti itu, yang mungkin akhirnya apa ya, menarik kalian pada konflik itu bisa jadi kayak gitu. Tapi di sini aku melihatnya kalian on fire ya orangnya. Kalau kalian merasa nggak salah, kalian akan fight, kalian akan berjuang, kalian akan terus lanjut berjalan gitu. Dan ya udah nggak masalah sih dengan itu. Maksudnya jangan sampai intimidasi orang-orang yang iri atau yang sebenarnya mereka juga menginginkan apa yang kalian inginkan gitu loh. Jangan sampai intimidasi mereka itu membuat kalian jadi mengundurkan diri untuk meraih hal itu gitu, mimpi kalian, jangan. Jadi tetaplah jika memang itu mimpi kalian, ya tetaplah berusaha untuk mendapatkan itu gitu loh ya. Jangan terpengaruh oleh intimidasi orang yang memang sebenarnya juga mau dan iri mungkin kayak gitu. Itu aja sih. Jadi apa yang kulihat di sini ini apa ya? Hambatan sih memang, tapi nggak harus dipikirkan buruk ya, karena di balik hambatan besar itu memang ada hadiah besar gitu. Seperti itu untuk kalian grup 2 di sini ya. Good luck untuk kalian. Semoga diberikan yang terbaik ya. Ini bisa apapun yang kalian raih gitu loh. Ya maksudnya hal-hal baik yang kalian raih di 2025 gitu. Ya itu ya apa ya? Ya itu mungkin membuat orang jadi ingin posisi kalian gitu. Dan itu juga bisa berkaitan dengan seorang sih kalau aku lihat di sini. Dengan pasangan gitu bisa jadi atau calon pasangan ya. Kalian akan lihat nanti itu ya. Oke, good luck untuk grup 2. Semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 2. Halo, grup 3 ini adalah kartu pilihan kalian ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus, tetapi tidak usah fokus sama zodiaknya, oke? Oke, di sini jelas ada Aries, ada Gemini, ada Aquarius ya, ada Libra. Energi Aries cukup kuat di sini. Kemudian ada Scorpio, Taurus, Leo. Oke, itu saja yang kulihat di sini untuk grup 3 ya, grup yang terakhir. Grup 3. Kita akan baca pesan yang ada di sini ya. Tidak ada yang bisa membuatmu bahagia sampai kamu bahagia dulu dengan dirimu sendiri. Ya sih, memang ketika seseorang mencari pasangan dengan harapan untuk membuatnya bahagia, maka ia harus bersiap untuk kecewa. Ini adalah pesan dari Oracle Cards buatan aku, Life as We Know It Oracle.
Ini adalah kartu yang kalian pilih ya, dan kalian pilih kristal ini tadi, oke? Jadi ya itu ya, sebelum menjalin hubungan dengan orang lain atau siapapun itu ya kita juga memang perlu bahagia dulu dengan diri kita sendiri. Kalau kita belum bahagia dengan diri kita sendiri, sama siapapun rasanya juga mungkin nggak benar-benar bahagia gitu. Kayak selalu ada yang salah bisa jadi. Bukan soal ada yang salahnya ya, tapi kita kayak nggak punya standar gitu loh. Tapi kalau kita sudah bahagia dulu dengan diri kita tahu standarnya. Jadi kalau ada perasaan, kok gue lebih bahagia saat gue sendiri ya? Oke, selamat, Anda sudah bahagia dengan diri Anda sendiri, Anda confident dengan diri Anda sendiri, Anda tahu kan jadinya, Anda punya, ya ini jadi parameter gitu loh ya, Anda punya perbandingan bahwa saya sudah bahagia dengan diri saya sendiri gitu loh. Jadi kalau saya dengan siapapun itu, lalu, ya itu tadi muncul pikiran, kok gue lebih bahagia sendiri ya gitu loh. Oh ya udah, berarti itu pertanda hubungan yang kalau menurut aku sih hubungan yang nggak perlu diteruskan atau ya temenan aja gitu, nggak harus diteruskan untuk hubungan yang lain gitu ya, temenan biasa gitu. Ya karena nyatanya ternyata lebih bahagia saat sendiri gitu. Kalau kita mau sama siapapun itu kan ya bukan berarti terlalu menurunkan kualitas kebahagiaan yang sudah kita bangun sendiri gitu, ya kan? Hidup itu pasti ada masalah gitu. Cuman kalau kita sama orang tersebut dan itu yang jadi sumber masalah gitu ya, maksudnya karakter gitu, yang membuat nggak nyaman, ya udah gitu. Ya kita tinggalkan saja ya gitu. Ya kalau aku tinggalkan, kalau kalian terserah gitu ya. Tapi intinya kalau sudah bahagia dengan dirinya sendiri, udah confident dengan dirinya sendiri itu bagus. Artinya dia punya standar bahagia. Dia sudah penuhi itu, dia sudah rasakan itu tanpa dengan atau tanpa orang lain. Maksudnya tanpa orang lain dia sudah merasakan itu. Jadi saat bersama orang lain dia udah tahu lah batasannya, standarnya gitu. Oke, seperti itu. Jadi memang perlu kita bahagia dulu dengan diri kita, gitu kan? Happy dulu dengan diri kita sendiri gitu. Berarti harus mencintai diri sendiri, betul. Harus confident sama diri sendiri, betul. Akhirnya kita juga nggak harus memohon-mohon atau terus mengikuti orang gitu ya, kayak kita nggak punya batasan gitu. Minimal kalau kita udah bahagia dengan diri kita sendiri, kita bisa apa ya? Ya kita bisa punya posisi untuk melakukan tawar-menawar lah, tawar-menawar. Maksudnya gini, betul ya, bukan hanya permintaan kita yang harus diikuti, harus mendengarkan orang lain. Nah, di situ kan letak tawar-menawarnya. Bukan juga orang lain harus mengikuti kita terus, tapi juga bukan kita yang hanya mengikuti orang lain seakan-akan kita butuh orang itu. Kalau dia sudah confident sama dirinya sendiri, happy dengan dirinya sendiri, dia nggak harus menghamba-hamba seperti itu, mengemis-ngemis seperti itu, dan terus mengikuti apa maunya orang lain gitu loh. Punya batasan gitu loh. Ya ngapain juga, apa benefitnya untuk saya, apa ini jadi kayak, apa sih, naskah yang ada di sidul anak sekolahan ya kalau nggak salah. Apa relevansinya gitu loh ya, maksudnya kalau saya aja udah bahagia dengan diri saya, hidup saya, kalau saya harus terus mengikuti Anda, untungnya buat saya itu apa gitu loh, ya kan? Yang saya harus mengabaikan diri saya terus hanya mengikuti Anda terus, emang Anda itu sekeren apa sih gitu loh, ya kan? Seperti itu. Dan gini ya, apa namanya, ya biar orang itu juga mikir gitu loh, kita punya batasan, kita berani seperti itu. Seperti kita jual, apa ya, jual properti lah ya. Kalau oke lah kita butuh duit gitu, tetapi jangan kayak butuh duit banget gitu kan, terus jual, aduh ya udah deh yang penting deal gitu, terus udah terlalu di bawah harga pasar akhirnya dilepas kan. Jadi kayak mengemis pembeli, boleh sih maksudnya bukan mengemis pembeli juga terus akhirnya kita nggak ada batasan terus sampai jauh di bawah harga pasar, nggak gitu juga kan, maksudnya mengemisnya itu kita bisa jemput bola, mendatangi pembeli, menawarkan promosi gitu nggak apa-apa, cuman
Mengem cuman menurut aku ada batasnya gitu, bukan berarti kita mengemis-ngemis juga dan akhirnya kita juga rugi sebenarnya gitu. Jadi itu sih menurut aku ya itu sama kayak jual properti, kalau kita merasa, ya oke gue butuh duit tapi nggak se-BU itu juga, nggak sebut ya butuh duit tapi gue juga masih ada duit gitu loh. Jadi nggak sampai harus menjual properti gue terlalu jauh di bawah harga pasar gitu. Terus orang jadi seenaknya nawar gitu misalkan. Ya nggak segitunya juga. Ya untungnya gue masih ada duit gitu. Jadi gue ada batasan gitu. Sehingga kalau nggak deal ya udah, nggak usah, nggak apa-apa gitu. Ya bukan soal nggak butuh pembeli, tapi ya kita kan punya batasan gitu loh. Ya maksudnya kalau ya udah nggak memang kita nggak menemui ya udah nggak belum berjodoh aja atau mungkin tidak berjodoh gitu aja udah gitu ya kan. Seperti itulah, ya menghindari ya itu tadi, kerugian gitu ya. Terus kalau dibilang, ya cinta itu nggak hitung-hitungan ya, cinta itu universal juga, nggak harus soal romance ya, nggak harus soal kamu dan aku. Ya aku sama kucing-kucing jalanan itu cinta gitu loh, aku rawat mereka, aku kasih makan mereka, aku obati mereka gitu, itu cinta, itu universal, aku nggak minta balasan dari mereka, emang mereka bisa ngasih aku apa? Enggak kan? Ya nggak tahu maksudnya. Ya, soal karma itu aku nggak terlalu mikir ke sana. Aku hanya melakukan apa yang mau aku lakukan dan itu bukan hal yang melanggar hukum gitu kan. Ya intinya itu kan, ya itu cinta atau kasih itu yang aku berikan untuk ya mungkin hewan-hewan yang kebetulan aku temui gitu ya atau sekedar memberikan makanan kah kayak gitu. Jadi ya itu juga cinta gitu loh. Nggak hanya soal antara kamu dan aku misalkan. Jadi ya balik lagi, cinta di sini juga bukan berarti harus hanya mencintai orang lain terus nggak mencintai diri sendiri gitu loh. Terus mengabaikan diri sendiri dan hanya mengikuti orang lain. Nah, kalau kayak gitu, itu bukan cinta yang dimaksud ya. Bukan tujuan dari cinta juga gitu loh. Karena akhirnya mengabaikan diri sendiri gitu dan mudah sekali menjadi korban orang oportunis gitu ya. Daripada menjadi korban orang oportunis kan mending aku berikan energi materi yang aku miliki untuk yang lebih membutuhkan, yang aku pikir lebih membutuhkan dan ya lebih layak gitu misalkan. Daripada daripada apa ya, dealing atau berurusan dengan oportunis kan mending bersedekah aja ke yang lainnya gitu. Misalnya hewan jalan kah atau bersedekah ngelarisin dagangan orang gitu juga nggak apa-apa gitu. Menurut menurut aku itu lebih berfaedah gitu ya. Mungkin soal faedah ini relatif sih ya, kayak tapi menurut aku lebih memilih itu daripada berurusan dengan orang oportunis gitu. Kalau memang bukan orang oportunis, maka dengarkan orang lain juga gitu. Bukan hanya minta diikuti terus gitu ya, seperti itulah intinya. Kalau terjebak pada hubungan yang kayak begitu ya, kalau terjebak sama orang yang seperti itu, mungkin ikuti aja apa yang dikatakan Mandra dalam series Sidul Anak Sekolah mungkin ya, anak sekolahan atau itulah ya yang di RCTI itu ya. Apa itu cinta? Aku tidak mengerti apa itu cinta gitu ya. Hubungan kita memang tidak ada relevansinya gitu. Kira-kira gitu ya. Tonton aja lah intinya. Oke, ada di YouTube ya. By the way gitu. Intinya soal cinta dan relevansi gitu ya. Jadi ya gitu aja lah ya. Maksudnya kalau dibodoh-bodohin sama siapapun itu soal cinta gitu ya. Cinta itu kan tidak harus berhitung. Iya, tapi kan itu universal gitu loh. Nggak harus tentang aku dan kamu juga gitu loh. Seperti itu. Terus apalagi ya? Em, apa ya, cinta itu bukan soal bahagia aja, betul, bukan soal bahagia aja, tapi dalam menjalin hubungan kita juga harus mempertimbangkan kecocokan kita, persamaan pandangan atau bagaimana cara memandang atau bagaimana cara menyelesaikan masalah atau bagaimana cara untuk mencari titik temu itu kan harus diperhatikan. Kalau terlalu banyak nggak cocoknya, terlalu banyak benturannya, terlalu berat sebelah, diupayakan tetap seperti itu ya, ya sudah gitu ya. Mungkin
saat ini memang harus diakhiri, silakan berproses, kalau jodoh ya nanti akan ketemu lagi, kalau enggak ya sudah gitu kan. Seperti itu aja sih. Ya karena gini juga ya, maksudnya kalau orang itu solid, ini sering aku katakan di YouTube aku ya, kalau orang itu solid, kalau pasangan itu solid, ha apapun masalah di luar itu bisa ditangani lebih enak, lebih baik ya. Kalau nggak solid, masalah di dalam aja udah banyak, ngapain gitu loh, ya kan? Belum masalah di luar, bagaimana mau menyelesaikan masalah di luar, di dalamnya aja terlalu banyak celah gitu loh. Ya tidak solid gitu loh, banyak masalah gitu lah intinya ya. Oke, kembali ke sini. Jadi kalau aku lihat di sini, itu ada kaitannya dengan yang aku katakan dari tadi panjang dan lebar. Mohon maaf ya grup 3, grup terakhir. Tetapi yang akan datang di tahun 2025, situasi atau hal luar biasa yang mungkin akan datang itu tentang cinta memang gitu loh ya. Tentang orang, seseorang, bukan seseorang aja. Aku melihat di sini ada 2. Apakah grup 3 dihadapkan pada 2 pilihan? Kalau dihadapkan 2 pilihan itu pasti. Tapi apakah dihadapkan pada 2 orang? Nah, itu nggak tahu. Atau grup 3 sebagai pilihan mereka gitu. Kalau pilihan itu kan pasti minimal ada 2 lah ya, pasti ya. Bersama dia atau tinggalkan. Itu juga pilihan gitu ya kan. Nggak harus ada 2 orang di situ loh maksudnya gitu. Tapi di sini kalau aku lihat mungkin saja grup 3 akan dihadapkan pada 2 orang dan grup 3 bingung harus memilih yang mana gitu. Ya itu terserah grup 3, tapi apa yang grup 3 pilih itu ya sekiranya mungkin berhubungan dengan pesan yang ada di sini atau apa yang sudah aku sampaikan tadi. Tergantung grup 3 ini akan menghadapi orang yang seperti apa. Kalau yang seperti aku contohkan tadi, yang aku bahas tadi ya mungkin apa yang aku sampaikan bisa menjadi pertimbangan gitu aja. Tapi semua terserah sama grup 3 ya gitu. Ya jadi aku melihatnya di sini seperti itu ya. Kedatangan cinta. Ya mungkin salah satunya ada cinta sejati di sini mungkin, tapi jangan telan mentah-mentah ya. Kalau grup 3 rasa oh enggak ini bukan cinta sejati gue gitu. Ya udah nggak usah, lepaskan, hempaskan, tinggalkan, putuskan gitu. Tapi kalau grup 3 merasa oh ya mungkin saja ini berpotensi sebagai the one yang dikirim oleh universe gitu. Dijalani aja dulu gitu ya. Intinya grup 3 2025 aku melihat ada orang yang datang pada kalian dan menawarkan sesuatu yang konkret ya. Ini proposal, lamaran, atau komitmen gitu. Dan aku melihat ini juga bisa berkaitan dengan keuangan kalian. Apakah ini soal kerjasama itu juga bisa. Tapi kuat juga kaitannya sama cinta di sini ya. Seperti itu. Ya, jadi mungkin kalian akan bingung harus memilih yang mana. Nah, tentukan nanti kalau kalian sudah ketemu orangnya ya, kalau itu resonate tentunya ya. Jadi gitu. Seperti itu sih kalau aku lihat di sini. Mungkin gini grup 3. Misalkan ada 2 orang. 1 orang available. 1 orang lagi itu sebenarnya tidak benar-benar available. Mungkin dia masih berurusan atau berkaitan atau masih terhubung dengan orang lain. Tetapi mungkin hati grup 2 sorry. Grup 3. Aku tadi ngomong grup 2 atau grup 3 ya? Ya pokoknya ini grup 3 lah ya. Tapi hati grup 3 ini mungkin ya agak beratnya sama orang yang tidak 100% available itu gitu. Mungkin ya, mungkin grup 3 akan dihadapkan pada kemungkinan itu. 1 orang available, 1 orang lagi masih terhubung dengan orang lain, tetapi hati grup 3 kok inginnya mengarahnya ke orang yang sebenarnya belum 100% available gitu loh. Mungkin ya, tidak semua dari kalian harus mengalami itu karena ini juga general reading. Tetapi kalian mungkin akan mengalami perasaan dilema dalam hal percintaan di 2025. Itu kejadian luar biasa. Soal cinta, kejutan besar dalam hal cinta, dan tentunya ada kaitannya sama keuangan atau prospek kalian dalam hal ya karir, keuangan, materi, atau pencapaian yang lain sih ini kalau aku lihat. Oke, itu yang aku lihat dari grup 3. Good luck untuk kalian memang bingung banget kelihatannya di sini. Entah kenapa kok kalian bisa bingung banget kalau asumsi aku, penangkapan aku atau ya pembacaan aku lah ya. Interpretasi yang aku dapat adalah ya mungkin kejadiannya seperti yang aku sebutkan tadi gitu loh. Makanya kalian super bingung di sini. Ada konflik batin tapi kalian harus membuat keputusan gitu.
ya sudah, semua terserah sama kalian gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Good luck untuk kalian grup 3, semoga diberikan yang